Pernah nggak sih Anda ngerasa kok makin sering lupa ya? Baru aja mau ngomong sesuatu, buyar. Kunci motor ditaruh di mana, janji sama temen, tiba-tiba blank. Tapi, gimana kalau penyebabnya itu bukan cuma soal umur? Gimana kalau ada hubungan rahasia antara ingatan kita dengan sesuatu yang manis di piring kita setiap hari? Kita tuh sering banget ya kalau mulai pelupa, langsung nyalahin, wajar, faktor U. Tapi coba deh pikirin lagi, gimana kalau salah satu dalang utamanya justru nongkrong di meja makan Anda setiap hari? Yep, benar banget. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana gula, si manis yang kita suka ini, bisa jadi penyebab utama kabut di otak kita. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari ngungkap ancaman manis itu apa, terus kita bedah gimana caranya gula bisa ngerusak otak. Eits, tenang, setelah itu kita cari solusinya, gimana cara melindungi otak kita, makan dengan cerdas, dan pada akhirnya kita bakal sadar kalau masa depan ingatan kita itu ya ada di tangan kita sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, pertanyaannya kan gimana ceritanya sesuatu yang enak kayak gula malah jadi ancaman? Jawabannya itu ada di cara tubuh kita ngolah gula dan efeknya ke otak kita itu ternyata serius banget. Oke, kita pahami dulu istilah penting ini. Resistensi insulin. Coba bayangin deh, insulin itu kayak kurir super efisien yang tugasnya nganterin paket energi, yaitu gula, ke setiap rumah di tubuh kita, yaitu sel. Nah, resistensi insulin itu terjadi waktu bel pintu rumah kita ini rusak karena kebanyakan dipencet. Kurirnya datang bawa paket, teriak-teriak, tapi pintunya nggak dibukain. Akibatnya, paket-paket energi ini numpuk di jalanan, alias di aliran darah kita. Terus apa sih yang bikin belnya rusak? Ya itu dia, makanan dan minuman manis yang kita konsumsi terus-terusan. Pankreas kita dipaksa kerja rodi buat produksi si kurir insulin ini. Lama-kelamaan, sel tubuh kita jadi kebal, jadi cuek. Nah, gula yang numpuk di darah inilah yang menciptakan zona bahaya. Lingkungan beracun yang pelan-pelan tapi pasti mulai ngerusak otak kita. Oke, jadi lingkungannya udah beracun nih. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Yuk, kita intip proses kerusakannya lebih dalam lagi. Coba lihat alurnya, ini persis kayak efek domino. Semuanya itu dimulai dari satu hal, kebanyakan gula. Tiap kali kita makan atau minum yang manis-manis, kita memicu reaksi berantai ini. Mungkin tidak kerasa dalam sehari 2 hari, tapi bayangin deh, proses ini diulang ribuan kali selama bertahun-tahun. Itulah yang diam-diam merusak sel-sel otak kita dari dalam. Kerusakannya itu punya 3 jurus utama. Pertama, stres oksidatif. Biar gampang, bayangin aja ini bikin sel-sel otak kita jadi berkarat. Kedua, peradangan kronis. Ini semacam ada bengkak kecil tapi terus-terusan di dalam otak yang ganggu komunikasi antar sel saraf. Nah, yang ketiga ini nih. Ini yang paling harus kita waspadai. Proses ini memicu penumpukan plak namanya amyloid beta. Dan plak inilah yang jadi ciri khas dari penyakit Alzheimer. Serem kan? Oke, cukup dulu soal kabar buruknya. Sekarang kabar baiknya ya. Otak kita itu bisa dilindungi loh. Dan kendalinya ada di tangan kita. Jadi, ngontrol gula itu bukan cuma soal mencegah kerusakan, tapi juga soal membuka segudang manfaat yang luar biasa. Jadi, apa aja untungnya? Bayangin deh, energi otak Anda stabil seharian, gak ada lagi tuh yang namanya brain fog atau ngantuk berat abis makan siang. Sel-sel saraf kita jadi lebih terlindungi karena bengkaknya mereda. Hasil akhirnya, ingatan jadi lebih tajam, konsentrasi lebih gampang. Intinya, kita itu kayak lagi neken tombol pause di proses penuaan otak kita. Keren kan? Nah, terus gimana dong caranya? Apa kita harus anti gula sama sekali? Eits, tunggu dulu. Nggak se-ekstrim itu kok. Kuncinya itu bukan eliminasi total, tapi konsumsi cerdas. Yuk kita lihat beberapa strategi praktisnya. Coba kita bandingin langsung ya. Di kolom kiri, ini pilihan yang kurang cerdas lah ya. Roti tawar putih, minuman kemasan manis, sama permen dan camilan manis lainnya. Sekarang geser ke kanan. Ini dia pilihan cerdasnya. Roti gandum utuh, sayuran, oatmeal, dan tentu aja air putih atau teh tawar. Gampang kan? Ini bukan soal menghilangkan, tapi soal mengganti dengan yang jauh lebih baik. Nah, ini dia satu trik simpel yang dampaknya, luar biasa. Coba deh, ubah urutan makan Anda. Selalu dahulukan sayur dan lauk yang berprotein. Kenapa? Karena serat dari sayur dan protein dari lauk itu bakal bikin semacam jaring di lambung kita. Jaring ini bakal memperlambat penyerapan gula dari nasi atau karbohidrat lain yang kita makan belakangan. Hasilnya, lonjakan gula darah jadi jauh lebih kalem dan terkendali. Jadi, kita sampai di kesimpulan dari semua ini. Kesehatan otak dan kekuatan ingatan kita di masa depan itu ternyata bukanlah sesuatu yang pasrah ditentukan takdir. Bukan. Itu semua adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Coba deh,
kita resapi kutipan ini. Musuh kita itu bukan gula itu sendiri, tapi gula yang berlebihan dan nggak terkendali. Kuncinya adalah jadi manajer yang bijak buat asupan gula kita sendiri. Tahu kapan, tahu jenisnya, dan tahu seberapa banyak. Disitulah letak permainannya. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak perlu kok bikin perubahan drastis besok pagi. Coba pikirin satu langkah kecil aja. Mungkin ganti minuman manis yang ini dengan air putih. Atau mungkin pas makan malam nanti, dahulukan makan sayurnya sebelum makan nasi. Jadi, langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini sebagai investasi terbesar untuk masa depan Anda? Yaitu kesehatan otak Anda,